Kalau saja Bang Egy tidak mencabut laporan Bang Roy dan Bang Aka, kita akan menindaklanjuti dengan langkah berikutnya. Kalau Firaun mau membunuh Nabi Musa, ini malah Firaun membebaskan Egy. Jadi ini persoalannya jadi berbeda. Begitu. Sedang kita dalami. Kita akan tanyakan ke ulama. Kita akan tanyakan nanti ke MUI. Kita akan tanyakan ke orang-orang Islam bahwa apa yang dilakukan oleh Egy dengan mengutip-utip ayat itu atau itu yang mengaitkan dengan Musa, Harun, Firaun, tongkat Nabi Musa, itu sebenarnya keliru, salah besar gitu. Bahkan sebagai Muslim tersinggung kita, Nabi kita direndahkan gitu. Saya kira ini yang sedang kita pertimbangkan, kita pikirkan. Jadi jika Bang Aka, Bang Roy sedang memikirkan juga langkah berikutnya, maka kami bagian dari TPUA juga sedang memikirkan, mendalami. Kalau saja Bang Egy tidak mencabut laporan Bang Roy dan Bang Aka, kita akan menindaklanjuti dengan langkah berikutnya. Saya kira ini adalah bagian penting dalam perjuangan kita. Kita bersama bersatu, gitu. Hanya anak kambing yang memencilkan diri yang dimakan serigala. Dan sayangnya Bang Egy dan Bang DHL sudah memencilkan diri. Berarti sudah dimakan serigala. Serigala nilai, serigala kekuasaan, serigala kekayaan, atau serigala-serigala yang buruk yang menyebabkan hilang dari komunitas bersamanya. Oleh karena itu kita tetap bersatu, karena kita yakin bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dan kita masih bersatu. Bang Egy dan Bang DHL sudah bercerai. Mudah-mudahan bisa disadari dan tobat kembali ya. Karena sebagai Muslim harus mendoakan sesamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya tidak akan mengulangi statement yang sangat agamis dari Pak Rizal Fadila tadi. Yang jelas apa? Ya, agak terlalu, kalau dalam bahasa saya, kalau saya nulis itu terwelu, ya, terwelu. Karena apa? Nabi Musa dan Nabi Harun itu beberapa hari yang lalu itu kita peringati dalam peristiwa peringatan Isra Mi'raj. Nabi Musa dan Nabi Harun adalah nabi yang ditemui oleh Muhammad SAW dalam perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Mekah ke Palestina, ya. Ketika naik Sidratul Muntaha, Nabi Musa itu berada di langit kelima dan Nabi Harun itu berada di langit keenam. Artinya apa? Artinya itu nabi-nabi pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemui Nabi Muhammad SAW, ya. Dan itu berarti apa? Yang pertama ditemukan Nabi Adam, terus kemudian ada Nabi Musa dan Nabi Harun dan lain sebagainya. Artinya ini benar kalau misalnya ada orang-orang yang kemudian nanti tidak terima dan melaporkan karena ini sudah penistaan agama, ya. Panji saja dilaporkan, ya, karena penistaan agama. Ini lebih lagi, apalagi katanya menemui Fir'aun. Lebih jahat Fir'aunnya atau lebih jahat yang ditemui? Nah, itu kita nggak tahu, ya. Nah, maka saya di kesempatan ini malah berterima kasih dan mengapresiasi seorang wartawan dari dulu adalah mantan ketua AJI, Aliansi Jurnalis Independen, yang bernama Pak Lukas Luarso, yang sudah sebenarnya membantu Egy dan membantu DHL dengan menyederhanakan, gak usah pakai nabi-nabian, pakai aja istilah dua tuyul ketemu jin ifrit, ya. Dan itu ada ilustrasinya, nih ilustrasinya. Nah, jadi dua tuyul ketemu jin ifrit itulah yang kemudian saya pakai dua tuyulnya, yang kemudian kita sama-sama ketika berjuang waktu itu saya pakai istilahnya kita tetap berjuang meskipun ada dua tuyul yang melarikan diri. Nah, perkara dua tuyul itu sama dengan yang dilaporkan oleh ini, ya terserah. Dan sebenarnya yang agak tersinggung sebenarnya saya loh di sini. Ini dua tuyul ini mirip saya sama Respon. Iya. Jadi sebenarnya saya aja nggak tersinggung kok. Apalagi dilaporkan. Tadi benar Pak Herman Kadir tadi. Ya, coba kita cari di KUHP atau di KUHP. Ada nggak kata-kata tuyul itu? Nggak ada. Yang ada malah Mbak Yul. Nah, siapa itu Mbak Yul? Mbak Yul itu yang tangannya bisa menembus imbus. Nah, dan ketahuan sama Bang Gaffor, dia ketika diperiksa, ketika dalam gelar perkara khusus bawa handphone. Padahal ditanya, loh ibu kok bawa handphone? Saya kan punya dua. Loh ini bukan masalah dua handphone, 10 handphone. Nggak boleh bawa handphone itu. Nah jadi hari ini, kalau sebelum tadi teman-teman nggak usah tanya ke saya,
saya selaku pribadi dan juga insya Allah juga Bang Aga, kita mengikuti sikap dari kuasa hukum kami yang nanti akan dibacakan oleh Bu Kurnia Triroyani, ya sikap kami. Jadi kita tetap bersama, tidak ada statement pribadi. Ya, ini adalah kebersamaan kita, kebersamaan dari 6 yang masih tersisa sekarang, ya, untuk melawan kebatilan. Jadi insya Allah itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, mohon dipegangi. Kita tuh mau persoalan ini mau pendek, ya, mau kemudian persoalannya dibikin panjang, tetap kita ikuti, ya, mau pendek mau panjang tetap kita ikuti dan kita akan lawan semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.